Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wa sallam kini sadatina asqabrati asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan dakirin, hamdan salimin. Huni amawz fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama nijalika wa dini sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaka nafsi. Assalatu wassalamu bi'adati ma fi ilmillahi alaika wa ala alika ya sayyidana ya Rasulullah ya Nabiyallah ya Waliyallah ya Habiballah. Angisna 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 wa barik lana fi jamiati fi hadal masjid Allah sari'am yadillah. Allahumma qawwil umurana wa safi'at satana wa nafir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa hafis arsakona ilal khairi qadimna anisari al-idna yasir lana umurana wa khasil maqasidana wa qdi khawaijana fit dini wa dunya wal akhirah wa maghfirna bi khair sahadah birahmatir rahimin wa maghfir lana wa liwalidina wa limasajidina wa limustabina lil jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minal amwat bidzika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma al-haqqa wa haqqa wattiba'a wa al-batina batina warzuqna ba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih al-Fatihah. Atas kehadirannya dari pengurus LTP yang ada di tingkat kecamatan. Hadir semua ibu dari kecamatan, yang dari kecamatan Dempet, Guntur, Gajah, Karanganyar, dan seterusnya. Alhamdulillah hadir. Memang di forum ini bagaimana nanti ada ada keterkaitan bagaimana antara Jamiatul Hujjah dengan IPHI, dengan NTB ini bisa selalu menyatu dan berkomunikasi, dan ada salah-salah bagaimana silaturahim muwajahah bisa bertatap muka di dalam forum tersebut. Oleh sebab itu di pagi hari ini merupakan berkah yang tersendiri dari Allah Ta'ala sehingga bisa mempersatukan dan bisa mempertemukan kita semua di jajaran NTB. Itu Bapak hadirin yang saya hormati, terkait dengan majelis taklim perempuan itu sebetulnya juga di lembaga jamiah yang lain banyak. Namun di IPHI sendiri juga memiliki lembaga yaitu majelis taklim perempuan IPHI. Jadi majelis taklim perempuan itu adalah juga banyak bibronya, namun di sini adalah majelis taklim perempuan IPHI. Oleh sebab itu nanti beliau Romo Haji Teguh akan menyampaikan bagaimana peran NTP IPHI dalam membangun umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah yang hadir di sini sesuai dengan dawuh Gusti Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang pakai jilbab putih ini adalah mendapat predikat dari Gusti Kanjeng Rasul apa al jannatu tahta aqdamil ummah. Oleh sebab itu semoga betul-betul tahta aqdamil ummahat itu betul-betul ada di beliau-beliau ahli jannah yang siang hari ini Rabu. Ibu Bapak sebelum ini dilanjut dulu, maka saya sebentar untuk berdiri sejenak foto bersama. Persaudaraan Haji Indonesia bersatu padu berkarya nyata, menimbun potensi para haji Indonesia, membina ukhuwah Islamiyah. Ikatan persaudaraan Haji Indonesia berdiri tegak sepanjang masa.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Romo Kiai Putu Medi dengan sampun rawuh wonten kita sedaya. Yang kami hormati Ibu Bupati Ibu Hajah Esti SE, semoga beliau selalu Allah menambah keberkahan. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, selalu diberi kesehatan. Karena beliau saat ini adalah pemimpin di Kabupaten Demak. Kita doakan yang terbaik, bisa memimpin kita semua sampai selesai jabatannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Badan Kesbangpol atau yang mewakili Ibu Hajah Endarsih Rina Sesareba yang tadi sudah, karena adanya tugas yang lain beliau meninggalkan kita lebih dahulu. Semoga juga beliau diberi kesehatan panjang umur. Yang kami hormati Bapak Ketua IPHI, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Wakio MSI SHNKM. Kalau ini makanya ditukani garwan ini. Ya, kalau akan ngatus yang setengah. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Kiai Muhammad Sulaiman SPD. Pak Iman ini adalah bendahara umum IPHI dan juga di Basnas. Romo Kiai Haji Suyono SPD MSI. Ini panjenengan yang belum kenal sebelah saya. Romo Kiai Haji Warto SPD yang beliau sering untuk membimbing paduan suara. Jadi yang Bapak Haji Wakil tadi matur, tiap kecamatan wajib punya paduan suara. Kalau panjenengan kepengen latihan ya tinggal telepon Pak Haji Warto. Yang kami hormati Bapak Kiai Sumardi SEMM, menika bagian megang keuangan IPHI. Beliau bendahara di IPHI maupun OPJ. Tadi beliau ada, cuma mungkin masih ada di bawah. Yang selanjutnya yang kami hormati Sri Kandi IPHI yang tiada lelah, tanpa lelah, tanpa menghilangkan usia. Ibu Hajah Sri Mulyati SHNH yang dikenal dengan Ibu Hajah itu. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, panjang umur. Ini saya kadang Mary Bu. Beliau ini sudah sepuh tapi masih semangat. Tidak mau dikatakan sepuh, masih muda, masih muda. Jiwanya yang masih muda. Kadang saya ada beberapa undangan rapat itu paling bisa datang sebulan itu hanya sebagian, tapi beliau selalu bisa hadir dan awal tepat waktu lagi. Ini perlu kita contoh semua. Alhamdulillah, dalam itulah pertemuan ya. Nah, yang kami hormati, yang kami banggakan, ibu-ibu semua yang hadir di acara deteksi dini dan cegah dini dalam menciptakan kondusivitas Kabupaten Demak menuju Demak yang bermartabat. Jadi
Alhamdulillah dengan izin Allah pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesehatan oleh Allah, keimanan dan kenikmatan sehingga kita semua masih bisa ada di majelis ini. Semoga Allah selalu menambah kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak kami banyak lebar, langsung kita menuju ke materi. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini dalam bahasan sehat. Untuk materi yang pagi hari ini yang kita sampaikan yaitu MTP IPHI merupakan lembaga kebajikan dalam rangka menjaga kemakmuran sepanjang hayat. Yang saat ini. Jadi kenapa sih MTP ini kok sebagai kebajikan dalam menjaga kemakmuran sepanjang hayat? Tadi sudah disampaikan beliau Pak Ketua bahwa peranan penting sebuah wanita atau perempuan ini adalah penting. Termasuk di majelis taklim perempuan. Di sini IPHI memiliki majelis taklim perempuan. Cuma maaf sampai hari ini belum banyak yang datang. Ahad pagi. Nah, semoga nanti setelah ini Ahad pagi ini bisa penuh, bisa ada semua. Jadi perempuan ini sangat penting karena panjenengan adalah sebagai menurut saya nakodanya, sebagai penyetir kebaikan seorang suami atau seorang penerus bangsa, yaitu anak-anak kita. Karena kebanyakan ayah atau laki-laki itu hanya ditakuti, gitu. Tapi letak tempat curhat seorang anak ini biasanya ada di ibu, Yang tadi yang disampaikan Ibu Niken bahwa perempuan ini bisa segalanya, megang HP, masak, nyuci, jadi tambah satu ngomong, gitu, ngomong anaknya, ngomong bapaknya. Oke, langsung ke V2, V3. Jadi seorang perempuan memiliki kepekaan dalam sosial, harus memiliki. Dan dengan dalam sosial ini harus kehidupan di masyarakat itu harus kita ini lebih peka perempuan ketimbang laki-laki. Kenapa? Seorang laki-laki atau seorang suami itu bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Kalau perempuan ini yang pelengkap ya, jadi jangan sampai laki-lakinya cuci piring, cuci baju, perempuannya yang kerja. Jadi ibu ini adalah sebagai penyempurna dalam sebuah urusan ekonomi. Jadi yang terpenting yaitu apa? Nah ini menjaga sosial atau kebersamaan di lingkungan masyarakat, keluarga, ya, termasuk panjenengan ini. Kenapa harus peka? Ini poin pertama. Kenapa harus peka? Jadi ini harus, oh suamiku ini kok sudah jarang megang Al-Quran, gitu. Harus apakah saya baca aja? Yang baca dengan yang laki suruh nyemak. Mau tidak mau insya Allah apa? Akan kembali lagi. Termasuk anak-anak kita, termasuk kita ada di masyarakat. Jangan sampai contoh yang saat ini yang kadang kita lupakan. Ibu-ibu kadang di saat waktunya bapak-bapaknya mau Jumatan itu sedang sibuk dengan sendiri. Pengalaman ibu saya dulu itu setiap waktunya mau ke Jumatan tuh ibu saya udah nyiapin bajunya, sarungnya dan sebagainya. Termasuk apa?
termasuk uang yang nanti dimasukkan di dalam kotak. Ini terpenting. Jadi kita jangan sampai ibu hajah yang dulu di Mekah itu wah donaturnya sangat, begitu lihat langsung. Begitu kembali ke Indonesia, maaf ini jangan mengeluarkan dana untuk sosial. Di sini. Jadi kepekaan. Jadi kita ajari anak-anak kita, diri kita, keluarga kita, sebelum ke orang lain ke diri kita dulu. Jadi tadi yang terkecil aja di saat Jumat siapin. Ya ini nanti dimasukkan ke kotak. Ya. Kalau bisa lah 3, 1 untuk orang tua kita. Kan harusnya kita niati, ya Allah, infak sedekah ini barokahnya untuk orang tua kita. Yang kedua, yang terlembar lagi untuk ayah dan kita semua. Yang ketiga untuk anak-anak kita, anak turun kita. Itu coba, itu dipraktekkan di setiap kita Jumat. Saya yakin. Dan nanti kalau anak juga ada yang punya anak laki-laki untuk hadir di Jumatan, coba di situ juga disiapin. Nah, ini nanti dimasukkan kotak infak. Akhirnya apa terjadi? Sebuah pelajaran berharga dari ibu langsung ke ayah dan anak kita. Jangan sampai anak kita ini tidak mengenal yang namanya kita hidup bermasyarakat atau hidup bersosial. Jadi ikuti dulu mulai dari keluarga dulu. Insya Allah kalau itu sudah berjalan dengan sendirinya itu sebagai apa? Contoh di masyarakat. Karena masyarakat itu selalu apa? Melihat, menamati akan meniru di situ. Lanjut ke suka tolong menolong. Nah ini setelah sudah terbiasa ini. Jadi yang tadi yang dibilang tadi, ya sedikit kurang setuju sih. Ya ibu itu segalanya nyuci, gosok, macam-macam itu sebenarnya tidak berlaku kalau kita biasakan dengan gotong royong. Jadi di mana di saat kita ini kadang perlunya yang sewu mendidik anak-anak kita ini untuk pandai dalam rumah tangga laki maupun perempuan. Salah satu anak-anak kita sejak kecil itu dibiasakan dengan apa? Dia untuk bisa mencuci kaos kakinya sendiri. Gitu? Kalau udah bisa kaos kakinya sendiri tambah lagi. Jangan sampai anak kita nanti sudah mobil tuh nikah, yang perempuan tidak bisa menyetrika, masak, tidak bisa pekerjaan rumah tangga, apa yang terjadi? Kita sendirilah yang malu sama orang lain. Nah, dengan seperti itu perlunya kita ini bisa memberikan pembelajaran gotong royong itu ada di dalam rumah dulu sebelum kita keluar. Yaitu tadi, oh bapak ibu ngajari, nah kamu ini ya cuci, oh kamu yang gosok, ibu yang masak atau yang sebagainya. Mulai dari masak saja. Mungkin anak kita, oh kamu yang ngelupas dan sebagainya. Itulah yang, nah, kalau sudah dari keluarga ini gotong royong sudah tercipta, insya Allah terciptalah di lingkungan masyarakat. Jangan sampai ada undangan kerja bakti di masyarakat, panjenengan seolah-olah tidak tahu. Nanti ketua RT ini pun dong tinggal ke anaknya, Bu, Pak, ada kerja bakti mau pasang bendera, bendera kayak sing mau nganggur, bapakmu kan mau sibuk. Jangan sampai seperti itu.
Tapi apa? Gabungkan antara yang satu sama nomor 2. Gabungkan. Kita keluar, nyontoni, bawa alat, bawa sapu, bawa apa dan sebagainya. Si anak nanti terpeseni, nanti tolong bikinkan minum, bikinkan berikan jajan, habis itu kamu ikut keluar, ikut bantu. Ini poin pertama, poin 2 gabung. Ya betul. Akan terasa indah. Selalu menebarkan kedamaian. Keras gini, menebarkan kedamaian. Selalu menebarkan kedamaian. Nah, di sini juga sama. Kita kalau ayo seandainya kita jadi ustazah dan sebagainya, kita yuk gini di masyarakat atau di tingkat umum. Mulai dulu dari apa? Dari lingkungan keluarga dulu. Bikin harmonis antara abi dan umi, gitu? Antara kita dan istri dengan suami. Harus saling apa? Saling menghormati. Di sini Pak Suyono mungkin baru marah di PHI karena masnya seminggu dan kelihatan di telepon di PHI selesai balas lagi marah sampai rumah ibunya dari mana jam segini kok belum pulang. Apa yang terjadi? Akhirnya sang suami ini akan keluar dari kebiasaannya harus gini. Akhirnya terjadi apa? Marah bagus. Dan di sini jangan sampai terjadi di keluarga kita yang keluarga haji dan hajah. Ini adalah menurut saya adalah sebagai contoh di masyarakat. Kata mabuk ini kita apa? Kita bisa melaksanakan mencontohi masyarakat yang lain meskipun kita bukan ulama. Seperti tadi yang dikatakan beliau Pak Isono Romo, teman gitu. Saya masih muda sudah ngomong gitu, tetap pas. Jadi lebih sering saya dipanggil Mas Romo masih muda. Di situ dengan timbulkan, suami baru datang mesti apa? Ucapkan alhamdulillah. Kalau suami bilang assalamualaikum, wajib menjawab waalaikumsalam. Seandainya suami tidak jawab assalamualaikum saja, panjenengan wajib menjawab waalaikumsalam. Otomatis suami ingat loh, ucap waalaikumsalam. Diulang lagi assalamualaikum. Harus betul. Bilang alhamdulillah, pegang tangannya dicium, gitu. Sambil bilang alhamdulillah, tangannya dicium. Ditanyakan sudah siap, dibikinkan dan sebagainya. Dalam apa dia gitu. Jadi harmonis dulu antara ibu hajah sama Pak Haji, harmonis dulu. Kalau sudah harmonis dengan suami dan istri, anak ini akan melihat. Anak ini akan melihat, ayahku kok saling menghormati, saling bersahabat, tutur yang baik, santun dan sebagainya. Anak dengan sendirinya akan seperti itu. Dan itu nanti akan melebar apa? Supir kita, kalau punya pembantu kita, selalu membuat kedamaian. Sebelumnya mungkin damai di lingkungan Kabupaten Demak ini susah-susah Bu Bupati untuk menciptakan slogan bermartabat. Dari martabat ini bagus sekali, kewibawaan, punya wibawa, gitu. Ini kalau diartikan martabat wibawa, punya wibawa. Wibawanya keluarga kita, keluarga besar Demak, keluarga tercinta kita adalah apa? Kita damai. Kita damai. Kita saling sambut sapa yang baik, antar tetangga, antar suami istri, anak dengan anak, bersapa yang halus, nada yang halus, nada yang baik dan harmonis. Gitu?
sebelum di tahun-tahun politik, nah ini tahun-tahun politik jangan sampai dengan dukung kepala desa A menjadi nenengan sama keluarga. Ibu E dukung kepala desa A, bapaknya B. Akhirnya apa? Ibu E tidur di lantai 1, bapaknya lantai 2. Bah, gitu? Tidak boleh seperti itu. Tapi apa? Bahwa semua kandidat itu adalah baik. Jadi semua kandidat itu baik. Orang mau mencalonkan diri itu baik. Siapapun. Jangan sampai si fulan ini jelek, si ini bagus, ini tidak. Siapapun orang berani mencalonkan diri untuk sebagai pemimpin kita, ini adalah baik. Termasuk Ibu Bupati itu baik, apalagi dalam memimpin kita. Jadi baik, bagus. Kewajiban kita sebagai masyarakat itu menawarkan diri. Seperti tadi saya ini dari Pak Suyono, Pak Haji Wakil, tiba-tiba Pak Jangan memberikan materi. Belum dikasih ini, baru saja di meja ini tadi. Baru di meja ini tadi, jadi tidak tahu tadi. Tapi saya tidak bisa, saya bilang, oh jangan, saya tidak mau. Karena apa? Sebuah kebaikan itu jangan sampai kita tolak. Sebuah kebaikan harus kita ciptakan. Apalagi ini sudah seseorang menawarkan sebuah kebaikan, harus kita ambil. Tidak ada pun kita harus menjadi sebagian dari. Makanya kita harus selalu mendoakan keluarga kita, orang lain, semuanya sama-sama doa. Lebih baik mendoakan sebuah kebaikan. Sama-sama kita mengeluarkan suara. Jangan pernah kita tuh menjelek-jelekan sama orang lain. Jangan sampai. Tapi kita selalu bangga pada orang lain, pada keluarga kita. Istri bangga dengan suami, suami bangga dengan istri, bangga dengan anak-anak, bangga dengan suami. Ada dalam mindset otak kita ini hanya adanya kebaikan. Akan terjadi apa? Kalau di otak ini adanya yang saya kebencian, saya masih ingat didikan ibu saya. Ibu saya dulu kalau pas kecil, kalau saya sampai beliau mau musik dulu, apa yang beliau ajarkan saya? Nah, jangan pernah kamu membenci orang lain. Jangan pernah ada sedikit di otakmu, di hatimu benci sama orang lain. Meskipun orang lain itu benci sama kamu. Jangan karena kamu berpikir negatif ke orang lain, meskipun kamu di situ pesan. Dan itu kalau saya harus sampaikan. Syukur-syukur panjenengan ini bisa seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini karena sedikit saja yang tadi pilihan kelompok milih bupati A, B, C, akhirnya apa? MTT bukan. Jangan sampai. Jangan sampai. Sebuah pendapat itu wajib, tapi tidak boleh sampai menciptakan kedamaian ini kurang baik. Maka dari itu, mari kita jaga kedamaian ini mulai dari rumah tangga kita menuju ke yang luas rumah tangga se-Kabupaten Demak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut Mas. Menciptakan suasana Islam yang modern. Ini modern itu apa? Ada yang tahu? Modern, ada yang tahu? Pak Suyono? Modern itu apa? Yang modern artinya ini. Jadi menciptakan suasana Islam yang modern. Apa yang modern? Islam yang baik, menciptakan suasana Islam yang baik. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan. Tadi awali sebagai contoh tadi kita pertemuan seperti ini kok kalau asrof ini
Ini harus kita biasakan sebagai kita seorang tokoh masyarakat. Aslinya tokoh masyarakat itu siapa? Ya kita ini, haji maupun hajah itu. Karena haji dan hajah itu ada sebagai contoh di masyarakat. Karena banyak panjenengan ini orang-orang perempuan pilihan, manusia pilihan, termasuk kanjeng Nabi. Gimana? Panjenengan sudah daftar, sudah bayar lunas, tapi panjenengan kalau belum dipanggil sama Allah untuk hadir di Mekah Madinah, tidak mungkin bisa sana. Delalai gilirannya, gitu, sampun gilirannya penlunasi, penekatan koper. Delalai kok panjenengan itu bulan umat. Gimana? Kita itu sangat bijak betul. Kita ini adalah piantun yang sebagai piantun pilihan. Di sini MTB tempat kita untuk selalu mengasah. Karena ini Bu dan Syekh Nurul ini semangat sekali ajak panjenengan untuk setiap ahad pagi, pemularuh, ajak suami kita, ajak tetangga kita. Jadi ahad waktu itu tidak cuma hanya untuk anggota, tapi untuk semua yang belum haji maupun sudah haji. Meskipun itu majelis taklim perempuan, tapi untuk bapak-bapak nih, saya yang ngisi piantun itu nih, orang kiai aku, gitu. Semua aja, anak kita, mantu kita semua aja, gitu. Diajak mampir di MTP dulu, habis itu baru makan siang ke mana? Nah, kemana? Seperti itu ya. Itu ada seperti itu. Jadi jadikan saya tulisan itu tidak kelihatan. Suasana Islam yang ada di sini. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kita semua bahwa sesuatu itu kita harus berbuat. Tidak bisa kita diam aja. Karena Nabi mungkin minta, ya Allah, untuk perjuanganku ini diberi kemenangan. Tapi beliau tidak seperti itu. Sebuah perjuangan butuh dana. Akhirnya beliau apa? Berdagang. Sampai menikahi dan kaya. Untuk apa? Untuk perjuangan. Itulah yang kita katakan untuk menciptakan suasana Islam yang mudah, di Islam yang damai. Jadi kan nggak mau pikir kok damai agak. Gimana? Kita datangi majelis-majelis taklim. Seperti jenengan monggo ada tilawah setiap malam Jumat di majelis saya. Itu ada di rumah saya. Namanya Suara iklan ini. Mungkin bisa. Mungkin kalau di Ibu juga itu ada majelisnya Buta Sleman nih. Nah, kalau Sabtu pagi kan. Setiap hari. Nah, di Buta Sleman itu ada di Ibu juga. Itu mulai yang belum bisa baca Al-Quran nanti sampai Al-Quran itu ada bisa di sini. Akan diajari, akan diajari di sini. Datangi masing-masing seperti itu. Pegangan kuat sunah-sunahnya ya, tapi kita datangi masing-masing. Jangan sampai jenengan rajin datangi Paragon, Kartur, Indomaret, tapi jenengan tidak pernah ajak suami jenengan ke sebuah majelis. Ini yang kadang saya kalau keliling ke Kabupaten Demak datangi itu paling laki-lakinya yang 10%, ibu-ibunya yang 90%. Pertanyaannya, bapaknya kemana? Kalau kerja baik, kalau dinikah ya, Pak Haji Makius lewat kita kalau ke rumah saya, kita lewat lingkar. Atau mau ke Semarang sekarang juga lewat lingkar karena mau masuk jalan. Jangan pakai negatif. Lingkar sebenarnya baik, meskipun ada oknumnya enggak. Dan di sini ayo kita ajak suami kita
untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Itu apa tadi? Datang ke majelis Rasulullah atau majelis yang ada kaitannya dengan kebaikan. Seperti contohnya apa? MTP, gitu. Di kayak kita semangat, syukur-syukur dulu aja nanti dibikin undian umroh apa gitu. Ya, dia kan gitu. Undian umroh apa gitu yang dibiayai itu untuk menyemangat. Seperti di majelis yang saya ikuti di KBI Ibu Ka'bah itu ada di Ibu Ka'bah ada nabung umroh. Jadi pertama sudah pernah nabung untuk ziarah kali. Sekarang ada yang namanya nabung berangkat umroh. Nanti di Ibu Ka'bah itu akan umroh bersama-sama dengan anggotanya. Itu seperti itu. Yang ketuanya juga Pak Haji Wakia dengan Pak Nasir untuk di Ka'bah. Dan monggo nanti di NTT itu akan berkembang seperti itu. Kita bisa silaturahmi haji maupun umroh dan seperti itu. Lanjut. Memiliki peran besar terhadap keutuhan nusa dan bangsa. Nah, ini penting. Sesuai dengan tadi judul yang saat ini tadi yang kita bahwa memiliki peran besar terhadap keutuhan nusa dan bangsa. Keutuhan ini bukan cuma sebuah keamanan, tapi apa? Gimana bisa menjaga suami kita tidak korupsi? Tidak korupsi. Contoh yang baru di sini di Menpan ya, ada meskipun belum seperti itu. Itu kadang penciptanya bukan suami, tapi istri. Kenapa kok istri, Pak? Kadang banyak tuntutan. Wah, kayak gua cek kayak nak ukuran MTP kalau sih kalau yang 5 gelangi kilometer mobil jadi beli ini tapi apa? Maaf panjenengan tanyakan setiap suami memberikan uang, Pak ini dari mana? Tahu asal usulnya. Jangan sampai uang itu dari hal yang haram. Jangan sampai anak turun kita dunia kita ini sampai kemasukan barang yang tidak benar. Kalau sampai kemasukan yang tidak benar, apa yang terjadi? Kenapa kok sekarang anak-anak itu pada tidak ukur? Saya punya sapi banyak, peternakan sapi. Saya lihat sapi itu tidak seperti kerbau. Kerbau itu dalam satu kandang itu tidak gelutan, tapi sapi ini gelutan. Kenapa? Kok anak-anak bisa seperti itu? Karena kebanyakan sekarang jarang ibu-ibu mau beli ASI sama anak. Yang ngasih apa? Kasihnya sapi. Tapi kenapa? Mental sapi ini sedikit masuk ke anak-anak. Pada bendian dan sebagainya. Nah, di sini apalagi kalau sampai kita ini memasukkan hal yang negatif ke tubuh dunia kita, anak-anak kita. Ini bahaya. Berbahaya. Kemarin ada kejadian siswa sampai gorok leher gurunya. Ini yang pertama kali kita sampaikan siapa? Orang tua. Paling salah lagi siapa? Ibu. Kok ibu, Pak? Karena tugas utama seorang ibu adalah apa? Menciptakan penerus bangsa, penerus keluarga. Makanya kalau misalnya ada orang kafir, itu rata-rata hampir 90% anaknya kafir. Kenapa seperti itu? Di saat anak itu masih di dalam kandungan,
beliau sih mengamalkan orang kami itu kan tidak mungkin akan tinggal dia baca apa, pasti baca dari beliau sudah ajarkan anaknya itu membaca Al-Quran. Begitu banyak timang-timang itu juga baca, akhirnya masih kecil sudah bisa hafal. Nah kalau kita kebalikannya, jenengan anak dalam kandungan istrinya benci dengan suaminya, jengkel, perasaan tidak ini sudah tidak sengaja kita ajarkan anak kita seperti itu. Apalagi sampai dengan perasaan itu doakan yang tidak baik dan sebagainya. Ini tidak sengaja Pak. Jangan jenengan sudah mengajari anak-anak kita. Apalagi kalau dia sudah jangan sampai. Ini peran penting seorang ibu. Kalau panjenengan ini bisa nanti kan mungkin panjenengan sudah tidak akan mengalami lagi. Tapi apa? Ajarkan ke anak-anak kita yang masih muda, yang mungkin masih bisa hamil lagi untuk di saat menciptakan harus ambil wudhu. Alumnya ini harus ambil wudhu dulu. Jangan main. Ayo Pak, ayo Bi. Tapi apa? Ambil wudhu. Ajarkan ke anak kita. Edo, enak kumpul karo suamimu, ambil wudhu. Suamimu juga bisa ambil wudhu. Setelah itu apa? Katakan di batin menyebut asma Allah. Setelah jadi, berbuatlah yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Insya Allah nanti kalau jadi anak yang soleh dan dengan itu panjenengan sudah menciptakan generasi yang baik, dan itu pun perlu diawasi. Ampun anak dipasangkan pembantu kok nganggur. Tapi harus diawasi. Bisa apa? Kalau anaknya tidur, ini harus apa? Dibuka HP-nya. Iya benar. Karena kemarin di Jawa Timur, kalau kita di YouTube, itu banyak adik-adik kita SMP, SMA sudah pada hamil. Iya betul. Ayo kita jaga di situ, apalagi sampai putri ini wajah hamil sebelum ijab. Nah ini di sini ayo kita lihat, oh di tetangga kita ada sampai malam kok ada perempuan laki-laki ame-ame, mungkin bisa telepon sama Pak Ketua RT. Mohon Pak, di sini di depan rumah ini kok ada laki perempuan banyak, mohon untuk Bapak bisa menegur depan rumah, mengingatkan bahwa sudah malam dan sebagainya. Itu informasi itu. Lanjut. Ini berarti sudah semua. Oke, terakhir Mas, lanjut tadi udah langsung masuk. Halaman berikutnya. Nah, yang berpegangan itu pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Persatuan dan Kesatuan. Nah ini asosiasi apa? Jadi tadi yang sudah secara Islam sudah, secara Pancasila, Undang-Undang termasuk kita. Kenapa Pak tadi Ibu Bupati meskipun tidak bisa hadir lewat rekaman, kita diajak untuk membaca Pancasila semua. Itu memang harus ditanamkan di diri kita. Jangan sampai kita ini, jangankan kita melaksanakan, apal saja tidak. Nah ini berbahaya. Harusnya kita apal dan diteruskan ke anak-anak kita dan keluarga kita, dan itu dijalankan yang sebenar-benarnya. Apalagi undang-undang yang termasuk peraturan daerah, termasuk yang apapun undang-undang yang kaitannya diciptakan untuk sebuah kedamaian. Terakhir, mohon maaf, kita ini wajib sebagai contoh di masyarakat. Mulai dari tadi yang saya sampaikan, mulai dari kita tanamkan gotong royong sosial, keamanan, keluarga dan penjaga, keutuhan atau harus kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti kurang
jelasnya atau kurang lengkapnya bisa nanti Bu Nurul untuk menambahi atau Pak Suyono. Sekali lagi apapun yang kami sampaikan tadi, bila ada kebenaran adalah milik Allah, jika ada kesalahan milik kami terangkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.